para penguat lebay. Awas, tangkap iblis. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiiullaha atiiur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Tanya dan tanya dari mana? Apa Nabi kami, apa Nabi kita bersabda demikian? Apa Nabi kita perintahkan kita seperti ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli Allah Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbku, Maha besar Engkau, Maha suci Engkau, Maha agung, Maha perkasa, Maha melihat, Maha mendengar. Semut hitam di atas batu hitam, di tengah malam gelap gulita, di bawah hujan yang deras, Allah melihat. Astagfirullah. Allah melihat. Apalagi aku di siang bolong kayak gini, pastilah Allah melihatku. Maka aku harus berhati-hati, tidak menyebar fitnah, tidak menyebar kebencian, tapi mengajak bersatu. Mengajak bersatu, mari kita bersatu. Islam akan kuat dengan persatuan. Mari kita bersatu. Perbedaan wajar. Udah ada semenjak zaman Rasulullah dan para sahabat masih hidup. Hadapi dengan hati yang tenang. Kalau kita nggak suka, tinggalkan, pergi, tinggalkan. Karena berbeda, nggak apa-apa. Tapi sebatas itu aja. Di lain waktu, di lain kesempatan, jika bertemu, tetap Assalamualaikum wahai saudaraku. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Ini Islam. Bukan dendam. Dendam seperti iblis laknatullah. Dendam. Itu karakter iblis. Siapa saja yang punya rasa dendam, dialah iblis. Karakter iblis maksud saya. Karakter iblis. Setidak-tidaknya dia sudah menjadi setan-setan dari jenis manusia. Pendendam. Bukan orang benar itu. Hilangkan dendam di hati Anda. Hilangkan dendam di hati Anda. Jangan mencerca tanpa fakta. Jangan menghina tanpa data. Insya Allah ridho kepada kita. Kita selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Berkah hidup di dunia, sejahtera hidup di umil mahsyar. Di antara para sahabat ada yang berbeda pendapat, tetapi mereka satu manhaj. Sikap dan cara beragama mereka sama, akidah mereka sama, tidak berbeda. Walaupun mereka berbeda dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, amaliyah dan ilmiah, tetapi manhaj mereka sama. Hal-hal ijtihad tidak jadi masalah. Contohnya yang pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai perang Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk mengepung, menyerang Bani Quraidah, salah satu kabilah Yahudi, karena telah berkhianat. Maka segera beliau bersama para sahabat berangkat ke Bani Quraidah.
dan itu sebelum waktu asar. Beliau bersabda, jangan ada yang salat kecuali di Bani Quraidah, yakni salat asar. Dalam memahami sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangan ada di antara kalian yang salat kecuali di Bani Quraidah, para sahabat berselisih, berbeda pendapat. Sebagian sahabat salat di tengah jalan ketika masuk waktu salat asar. Mereka memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan melarang, tetapi agar cepat-cepat sampai di Bani Quraidah. Dan pada hakikatnya beliau tidak melarang kita untuk sholat di tengah jalan apabila telah masuk waktu, walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Maka segolongan sahabat sholat ketika masuk waktu dan belum sampai di Bani Quraidah, sholat di jalan. Sebagian lagi tidak, tetap sholatnya di Bani Quraidah, walaupun telah keluar dari waktu asar. Terjadi perselisihan, perbedaan. Kemudian hal itu dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan kepada beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak mencela salah satunya. Ini kebebasan mujtahid untuk berijtihad. Ini adanya khilaf, adanya perselisihan, tapi perselisihan ilmiah. Dan manhaj para sahabat dalam ilmu, yakni tidak memutuskan sesuatu kecuali dengan ilmu, dan mereka tetap berada dalam satu manhaj, dan ini tidak terlarang. Dan ada contoh-contoh yang lain lagi di mana para sahabat pernah berbeda atau berselisih. Mari kita saling mendoakan. Mari kita bersatu padu. Kita harus bersatu dulu loh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Harun. Perbedaan-perbedaan antara NU Muhammadiyah, antara Wahabi NU, itu perbedaannya nggak akan yang prinsip. Saya sampai akhirnya tertarik nulis buku ini, Pak. Tapi belum saya tulis dalam bahasa Arab ini. Saya lemparkan dulu di Republika. Titik temu Wahabi NU. Kita perlu menyatukan sikap dulu. Ya. Jangan tantangannya banyak, kita malah berantem sendiri. Bahwa antara NU dengan Muhammadiyah, antara NU dengan Wahabi, dengan Salafi, perbedaan ada. Tidak memungkiri. Kita ini punya tantangan bersama. Perlu ada persatuan. Nah, titik temulah itu yang kemudian kita perlu pegang. Adapun perbedaan, perbedaan itu nggak sampai masalah prinsip, nggak mengkafirkan satu sama lain kok. Apakah politik adu domba bisa terulang zaman sekarang? Politik adu domba, mengadu domba, apakah bisa terjadi? Tapi bisa aja ya. Bisa aja kalau bangsa ini masih dalam pemikirannya yang sempit gitu ya. Pengetahuannya kurang, jadi domba mau kali. Mau. Memang kembali juga ke ilmuwan. Ilmu. Orang berilmu mustahil bisa diadu domba. Itu yang pastinya. Orang berilmu mustahil bisa diadu domba. Mustahil. Saudaraku, organisasi apapun yang kalian ikuti, dengar baik-baik. Organisasi Islam apapun yang kalian ikuti, kalau kalian Muslim, kalian adalah bersaudara sesama yang lainnya. Juga termaksud saudara saya juga. Sesama Muslim bersaudara. Dan sesama Muslim harus saling kuat menguatkan. Perjuangan Rasulullah menegakkan dakwah Islam di kota Mekah jelas hitam putih. Hitam putih antara Rasulullah dan tokoh-tokoh musyrikin Makkah berbeda
berbeda keyakinan, jelas hitam putih, nyata mana musuh, mana lawan. Tapi sekarang ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Tokoh munafikin Abdullah bin Ubay bin Sahlul yang hidup di Madinah di zaman Nabi, hari ini hantu-hantunya bergentayangan. Tokoh-tokoh munafik seperti Abdullah bin Ubay yang ngaku muslim tapi menyerang, mempersulit muslim, itu Abdullah bin Ubay bin Sahlul, tokoh munafik Madinah. Hari ini regenerasinya bergentayangan di tengah kita. Kita nggak tahu ini, kok secara pintas baik mengucapkan Assalamualaikum fasih, membaca ayat-ayat Al-Quran fasih. Kalah saya jauh, saya kalah. Orang saya nggak pernah pesantren, mereka biasanya mondok, pernah mondok pesantren, memperdalam bacaan-bacaan Quran. Muslim ngaku Islam, tapi ucapan-ucapannya menyerang Islam, melemahkan akidah keyakinan umat Islam agar meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah wasiat Rasulullah SAW. Mengerikan, sungguh sangat mengerikan orang-orang seperti itu. Menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah nyata, dan semuanya bisa halal. Riba-riba yang dilarang oleh Islam disebut mereka nanti jadi halal. Perbedaan agama dalam pernikahan mereka sebut juga nanti jadi halal. Mengerikan peradaban iblis. Ini yang harus kita sikapi. Harus kita sikapi. Waspada semua saudaraku. Awas perangkap iblis. Itu sering saya gaungkan. Iblis menggerakkan pasukannya. Margajin, setan-setan dari jenis jin dan dari jenis manusia.